Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, it's me again, Arizona, and right now gue akan membahas mengenai privilege dari anak orang kaya. Ini sebenarnya kayak kita mikir sih apa sih privilege itu? Based on definition dari Cambridge Dictionary, privilege itu adalah an advantage that only one person or group of people has, usually because of their position or because they are rich. Jadi berarti kayak keuntungan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang biasanya karena posisi yang dimiliki mereka atau karena mereka kaya. Nah, gue akan narrow discussion ini ke bidang pendidikan ya. Pendidikan dan ekonomi, of course. Kalian ngerasa nggak sih, kalian tuh selalu dikasih nasihat sama orang-orang. Misal, contoh tuh, Nadiem Makarim yang kerja keras, bisa kuliah di Harvard, bisa keluar negeri, bisa jadi CEO dari Gojek atau bisa jadi menteri pendidikan sekarang. Ya harusnya kamu bisa kerja keras seperti mereka. And then you say you just like, okay, wait a minute. Coba kita trace nih. Misalnya ada seorang orang tuanya, misalnya orang tua yang memiliki pendapatan yang menengah ke bawah. Yaudah nggak usah ke bawah deh, menengah aja nih kita compare-nya. Dengan fasilitas pendidikan, misalnya dia punya anak, compare dengan Nadiem Makarim ayahnya. By the way, Nadiem Makarim ayahnya itu adalah lawyer yang terkenal banget, of course kaya, dan dia lulusan Harvard. Dan plus bayangin, Otman Paris pun pernah kerja sama bapaknya si Nadiem Makarim ini. Jadi bayangin kayak dia tuh emang udah kaya udah dari lama. Compare to someone yang misal anak orang, let's say aku nggak diskreditin petani ya. Let's say ayahnya petani dan pendapatannya tuh rendah atau menengah ke bawah. Nah, ayahnya Nadiem ini bisa nih provide, misal si anaknya mau kuliah keluar nggak usah pakai beasiswa, bisa mau SMA, SD, SMP mau di luar pun nggak apa-apa. Di SMP di sekolah international school di Indonesia juga masih mampu bayar. Mau ada tutor, tambahan tutor, mau ada exchange atau apa, itu kayak gampang sama orang tuanya Nadiem. That's why kayak track recordnya, kalau dilihat CV atau resumenya, banyak experience, international experience. So no wonder ketika dia apply ke university like Brown or Harvard, it's really easy to get in gitu loh, because he has that privilege compared to someone misalnya let's say anak petani di pedalaman Pulau Jawa misal. Dia walaupun dia inability itu sama kayak Nadiem Makarim, let's say kayak we conduct an IQ test and they both have the same level of IQ, or even like this anak pendamping ini lebih cerdas dari si Nadiem Makarim pun, ketika privilege itu main, kayak ini nggak bisa, maksudnya nggak bisa di compare apple to apple gitu loh. Orang pasti mikir, ya bisa lah kalau misalnya dia kerja keras. Yes, but it may take longer, or it needs a lot of work to be able to menyamakan diri sama si Nadiem Makarim ini. I don't say that it's impossible, but it's possible, but we are in different start. Jadi ibaratin gini, lomba lari nih. Lomba lari itu udah si Nadiem ini pakai let's say dia itu udah startnya itu udah di depan, sedangkan ini udah di belakang, bisa 1 kilometer di belakang. Ini udah pakai sepatu nih, Nike atau sepatu running shoes yang emang mahal banget dan udah fancy banget nih, udah the best lah. Sedangkan ini dia pakai sepatu jelek ataupun nyeker, dan mereka lomba lari. Start, ya of course lah ini akan maju lebih dulu. I'm not saying that this one itu nggak bisa melaju ke garis finish. Yes, he or she can, but it takes longer time, or it takes a lot of work, more works than this one. So kayak pasti orang-orang mikir,
Ya nggak gitu juga sih, misalnya kayak anaknya Khairul Tanjung, siapa sih namanya, Khairul Tanjung, terus Maudy Ayunda, Nadiem, let's say ini nih, apa namanya, mereka tuh kerja keras untuk mendapatkan privilege. Misalnya si Maudy Ayunda kuliah di Oxford, di Stanford, ya karena mereka udah pinter, terakhir pinter ini apa, not necessarily that, itu karena pertama mereka emang punya privilege tadi. Selain mereka emang ada basic ya, I'm not saying that mereka nggak pinter, nggak. Tapi karena mereka pinter plus ditambah privilege tadi. So, contoh nih, Maudy Ayunda, lo coba search deh LinkedIn-nya ya. Ini gue search sekarang. Dia itu sekolahnya 2001 sampai 2011, which is 10 tahun ya. Ya, 10 tahun. Itu di International School, Mentari International Schools Jakarta. Kalau lihat lagi di Twitter ada satu akun yang nge-share tuitionnya, itu tuh ratusan juta per tahun. Terus dia lanjut ke British School Jakarta, ini sama, ini IB School ya. Jadi IB School ini ya, misalnya semua orang tuh akan accept nih beberapa institusi, misalnya Harvard ataupun apa, Oxford atau apa. As long as lo udah dapet IB School ini, ada sertifikasi IB ini, lo tuh udah kayak qualified, udah qualified untuk daftar. Dan no wonder dengan segala macam privilege ini, dia tuh keterima. Ya bayangin aja lo compare dari sekolah ini, international school, sama sekolah negeri biasa di Plata, apa sih, di daerah, suatu daerah di Pulau Jawa, ya beda lah. Ya people can say, gue terlalu judgy ya sama kualitas pendidikan Indonesia. Ya we have to be jujur gitu loh. I said it before, gue nggak menyalahkan Maudy Ayunda atau Nadiem Makarim atau apa. What they got is what they supposed to, gitu loh. I'm just point out about the privilege, gitu loh ya. I myself I have that privilege. Misalnya kayak gue ada privilege tertentu yang mungkin beberapa orang nggak dapet, gitu loh. Tapi kalau compare gue sama Maudy Ayunda itu beda. Gue dari sekolah negeri, sekolah biasa dari daerah di Sumatera sana, terus dibandingin sama Maudy Ayunda yang international school. We are in different race sebenarnya kalau misalnya compare. Nah, there's one interesting thing. Ada penelitian dari Semeru Institute yang menunjukkan bahwa quotes, anak yang lahir dari keluarga miskin cenderung berpenghasilan rendah ketika mereka dewasa. Kenapa sih? Kenapa bisa ada kalimat ini? Ya karena yang tadi, privilege tadi. Maksudnya kalau misalnya anak orang kaya itu kan dari cara didiknya tuh udah beda. Maksudnya adalah mereka dikasih fasilitas, mereka dikasih environment yang emang mendukung mereka untuk mencapai tujuan mereka tadi. Either itu dari tujuan pendidikannya atau ekonominya, gitu loh. Beda sama orang yang nggak punya privilege ini, mereka harus berjuang sendiri, gitu loh. Kadang mereka tuh memiliki kemampuan yang sama. Mereka atau kita memiliki kemampuan yang sama orang yang punya privilege itu. Tapi ini sangat berpengaruh, gitu loh. Berpengaruh dalam masa depan anaknya, gitu loh. So bagi kita semua yang nggak bisa milih buat dilahirkan di mana dan oleh siapa, dengan situasi seperti apa, tapi jangan khawatir, kayak it's not the end of the world. Tapi kita bisa pilih jalan hidup kita mau kemana, gitu loh. Kayak to be a winner or loser. So we need to keep running till we see the finish line. Misalnya kita nggak bisa jadi Maudy Ayunda atau nggak bisa jadi Nadiem Makarim, at least cita-cita lo adalah lo harus menjadi orang tuanya Maudy Ayunda atau orang tuanya Nadiem Makarim yang bisa memberikan privilege ke anak lo, gitu loh. So that's it. It's my thought about this privilege.
I'm gonna continue about other stuff in the next episode. So thank you for watching and see ya.